Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Baiklah anak-anakku, sebelum mulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat kita ikuti dengan lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita materi bab 1, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas subtopik yang ketiga, yaitu tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia ini. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, kita harus meyakini adanya Tuhan yang mana dapat kita wujudkan dalam ketaatan kita, yaitu ketaatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana caranya? Dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, yaitu berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan beradab. Semua sila dari Pancasila, mulai sila pertama sampai dengan sila kelima, tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Mengapa? Karena
Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan antara sila pertama sampai dengan sila kelima. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila ini mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah, menghapus, atau mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain. Upaya melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah didasarkan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir-butir Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butir pengamalan Pancasila pada sila pertama ini antara lain: 1. Bangga Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. E. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. F. Mengembangkan sikap saling menghormati kebersamaan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. G. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butir pengamalan Pancasila pada sila kedua ini antara lain: A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepal seliro. E. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. F. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. G. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. H. Berani membela kebenaran dan keadilan. I. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. J. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Butir-butir pengamalan Pancasila pada sila ketiga ini antara lain: A. Mampu menempatkan persatuan
kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Selanjutnya, D. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. F. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. G. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir-butir pengamalan Pancasila pada sila keempat ini antara lain: A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. B. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yang D. Musyawarah mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. F. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. G. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. H. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. I. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. J. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butir pengamalan Pancasila yang terkandung pada sila kelima antara lain: A. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. F. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. H. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. I. Suka bekerja keras. C. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. K. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemanusiaan yang merata dan berkeadilan sosial. Butir-butir nilai Pancasila di atas, mulai sila pertama sampai dengan sila kelima, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila sila pertama sampai dengan sila kelima
oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan keluarga atau di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan bangsa dan negara. Baiklah anak-anakku, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan disiapkan buku paketnya. Sudah disiapkan semua bukunya. Kerjakan uji kompetensi bab 1 pada buku paket PPKN halaman 23 nomor 1 sampai dengan 5. Tulis soalnya terlebih dahulu di buku catatan PPKN kalian. Kemudian tuliskan jawabannya di bawahnya. Apabila sudah selesai, silahkan pekerjaannya difoto. Kemudian foto dari tugas kalian itu silahkan dikirim di link tugas PPKN. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Bagus. Anak-anakku, untuk pertemuan ketiga kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.